Secepatnya. Jadi kita mau mengajukan perceraian di pengadilan agama secepatnya, mungkin setelah follow up di Polres Cirebon Kota. Terlapor sudah ditangani oleh Polres Tangerang Selatan, ini seperti apa? Selamat sore dan selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Selamat menjelang berbuka ya. Terima kasih kehadiran rekan-rekan media semua. Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Satuan Polres Tangsel beserta jajarannya yang dimana telah dengan cepat merespon dan memproses perkara ini dengan cepat, sehingga status dari saudara FU telah dinyatakan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur dan kini sudah ditahan di rutan Polres Tangsel. Ya. Kemudian kami mengapresiasi langkah Polres Tangsel yang dengan tegas menahan saudara tersangka FU ini, mengingat begitu tertekannya klien saya dalam menghadapi persoalan ini, sampai-sampai klien saya berpindah-pindah tempat untuk menghindari hal-hal yang akan terjadi nantinya, hal-hal yang akan diulangi lagi dan sebagainya. Kemudian kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah begitu besar atensinya dalam memberitakan persoalan ini. Juga kepada lembaga-lembaga terkait, diantaranya KPAI yang telah menerima dan merespon laporan kami pada Rabu minggu lalu. Suratnya. Berikutnya kami akan memfollow up laporan klien kami yang berada di Polres Cirebon atas dugaan KDRT, di mana pada saat itu terjadi 40 harian almarhum maminya. Di sana terjadi insiden penganiayaan KDRT terhadap klien kami, sehingga akhirnya klien kami melapor ke Polres Cirebon Kota. Terakhir 22 Februari lalu kami memfollow up dan sampai sekarang belum ada perkembangan. Selanjutnya dengan ditetapkan saudara FU sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur, maka klien saya memutuskan dan meminta kepada tim kuasa hukum untuk segera mengurus dan mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan agama. Demikian dari saya. Terima kasih. Bayunya sendiri di mana nih? Perasaan lega mungkin akhirnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Alhamdulillah ya, baru bisa tersenyum. Tapi ya, maksudnya gini, terima kasih banget gitu dari pihak kepolisian juga, dari pihak KPAI dan tim lawyer saya juga yang dengan cepat ya, alhamdulillah gitu ya, langsung Fajar Umbara diperiksa, langsung diputuskan untuk ditahan. Alhamdulillah gitu ya, satu ya istilahnya itu kan semuanya apa yang dia perbuat, kesalahan dia, ya dia harus menanggung resikonya seperti itu. Yang penting saya bisa mendapatkan keadilan untuk anak saya, paling tidak ada angin segar sedikit lah untuk saya dan anak gitu, untuk keadilan anak saya, itu aja. Kita segera supaya segera diproses juga ya Mbak. Iya, betul sekali. Jadi kita maunya secepatnya juga yang di Cirebon bisa ditindaklanjuti supaya ini juga menyusul untuk proses begitu. Ketika mendengar kabar ini kalau emosi karena hal apa ya? Kadang-kadang hal yang sepele juga sih gitu, hal yang sangat kecil yang kayaknya nggak mungkin untuk ributkan juga, pasti yang tidak sesuai dengan dia pasti nanti langsung nadanya tinggi, terus nanti pasti akan ada ributan gitu. Apa aja nanti yang deket situ bisa dilempar gitu. Nggak tahu kenapa. Berbeda pendapat Ya berbeda pendapat kayak gitu. akhirnya berantem. Tapi nggak ada penyesalan juga sih Mbak kalau misalkan habis mukulin saya sampai babak belur gitu kan, nanti seolah kayak nggak ada apa-apa gitu, terus sok asik kayak gitu. Kayak gitu saya juga nggak paham Mbak. Oke, kayak
merasa tidak bersalah. Kayak saya lihat juga sempat datang ke Polres juga Iya. kayaknya kan kayak nggak ada beban apa-apa gitu ya, itulah ya. Intinya kalau anak sering dipertontonkan, Nah itu kasihannya di orang anak tuanya kan berusaha melerai, tapi akhirnya malah Nah, kena itu yang saya sangat sesalkan. Dan nggak berhenti sampai di situ kan, setelah memukul dia mengancam juga kan. Ini satu proses kan sudah ditangani. Ya. Ada proses lagi tadi yang Mbak Lisa bilang bahwa akan mengajukan lagi ke perceraiannya. Iya. Itu rencananya kapan? Secepatnya. Jadi kita mau mengajukan perceraian di pengadilan agama secepatnya, mungkin setelah follow up di Polres Cirebon Kota. Berarti sama sekali belum ada respon apa-apa dari Polres Cirebon? Terakhir cuman kasih tahu ya tunggu lagi gelar. Kemarin ya. Iya, kemarin kita telepon lagi gelar. Karena kan waktu yang laporan yang pertama itu, waktu laporan yang di Cirebon itu kan sempat ya Fajar kan akhirnya minta saya untuk minta kesempatan lagi ke saya. Jadi ya udah akhirnya agak sempat ke pending kan. Lalu setelah saya kejadian, saya langsung konfirmasi lagi sebelum saya laporan anak. Ya udah Bu, dikumpulkan semuanya, foto segala macam. Ya udah Pak, tolong ya Pak, saya bilang gitu. Jadi Ibu benar nih proses, iya Pak, saya bilang gitu. Nah terus udah gitu nggak lama kejadian anak kan. Gitu. Makanya kemarin udah langsung di follow up juga sama Mbak Lisa sih, yang di Cirebon. Iya, jadi sudah gelar, tinggal nanti tunggu panggilan. Cepatnya lah. Cepatnya. Bukti-bukti yang sudah disertakan apa saja mungkin? Yang di mana? Di Cirebon? Visum udah, Visum udah. ada, foto-foto semua udah semua sih. Hari ada yang mau diomongin nggak? Gimana, lega nggak? Lega nggak nih? Gimana Akhirnya perasaannya gimana lagi. nih? Setelah pendengar Gimana? Tapi kalau jujur Mbak Yun sebenarnya hubungan sama Ari ya, Ari sendiri seperti apa sih Fajar itu? Ya itu Dekat nggak atau sebagai sosok ayah yang seperti apa gitu? ya kan saya bilang waktu pertama baru menikah 1 hari itu Fajar sudah mendang pintu kamar anak saya. Waktu itu dia emosional apa tuh, waktu itu terus dia langsung mendang pintu kamar saya di depan ibu saya, waktu itu belum almarhum kan waktu itu. Terus sambil dengan kata-kata yang kasar lah, bangsa tuh keluar gitu kan. Itu kan udah seorang bapak ke anak kan. Waktu itu Hari masih umur 11 tahun lah ya waktu itu. Makanya masih terlalu sakit mungkin hari-hari juga artinya kan ya. Saat itu kan saya langsung diusir sama mama saya milih Fajar dibanding ibu sama anak saya. Waktu itu udah kesalahan saya kan. Nah itulah bermulailah di situ gitu. Selama saya hidup sama Fajar ya penganiayaan terus sampai kemarin anak saya jadi korban. sorry ini tanggal 29 Agustus 2020 ya yang tadi ditanya. Oke. Buktinya Itu kekerasan. yang Visum juga. dialami oleh Bu Yuyun ini sebenarnya pada saat konferensi pertama dan kita sampaikan Visumnya sudah di yang Cirebon Kota. Polres ya, Itu di Polres Cirebon waktu pertama. itu pertama kejadian. Mbak Yun sedikit mungkin kan FU sendiri datang ke Polres tidak didampingi oleh kuasa hukum. Apa memang apa ya? Dia setidak takut itu kan, karena di awal sempat Mbak Yun bilang bahwa dia menantang justru gitu, tidak seperti apa? Iya, ya itu dia bilang katanya mana saya nggak takut sama polisi, nggak ada yang boleh nangkep saya katanya gitu. Karena saya pernah mukulin orang FPI, saya pernah mukulin provos, Kopassus, nggak ada tuh polisi yang berani nangkep saya. Dia bilang begitu memang.